Shalom Pak Pitaya dan teman-teman. Kali ini kita akan belajar atau mengingat kembali pembelajaran yang telah kita lalui dari minggu kedua hingga minggu ke-6. Pembelajaran kali ini akan dibawakan oleh kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Diva, Lilis, dan Tika. Mari belajar! Materi pertama yang akan kita bahas dalam video ini adalah bunyi dan irama dalam puisi. Puisi adalah karya sastra berupa ungkapan hati, pemikiran, imajinasi, dan perasaan penyair yang dikemas dalam bahasa yang indah, mengandung nilai estetika, disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Dalam puisi terdapat unsur bunyi dan irama. Bunyi, selain bersifat estetik dan menambah keindahan, bunyi juga dapat memberi kekuatan ekspresif. Bunyi terbagi menjadi dua jenis, ada efoni dan kakafoni. Bunyi efoni dapat menggambarkan perasaan mesra, kasih sayang, cinta, dan lain-lain yang menggembirakan, sedangkan kakafoni merupakan sekelompok bunyi konsonan yang berfungsi memperlambat irama baris yang mengandungnya. Nah, berikut adalah contoh bunyi efoni dalam puisi. Nah, dalam puisi tersebut, yang dominan adalah bunyi sengau. Bunyi sengau ini dapat mendukung suasana sunyi yang kusuk dan rasa senang si aku karena ia mendapat kasih sayang serta kedamaian hati sebab kerinduannya yaitu Hua hadir dalam dirinya dan dalam hatinya. Selanjutnya ada unsur irama. Menurut Pradopo tahun 1993, irama dalam bahasa adalah pergantian turun naik, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi secara teratur. Singkatnya, irama adalah pengulangan bunyi yang teratur di antara kata-kata yang membentuk larik puisi dan jika dibacakan akan terasa melodis. Dalam puisi, irama ditentukan oleh ukuran waktu dan ukuran tempo tergantung dari banyaknya bunyi suku kata dalam setiap baris. Dalam irama ada dua aspek, yaitu aspek ritme dan metrum. Ritme merupakan salah satu unsur pembangun irama. Ritme adalah irama yang disebabkan oleh pertentangan atau pergantian tinggi rendahnya bunyi yang teratur. Sedangkan metrum adalah satuan irama yang ditentukan oleh jumlah dan tekanan suku kata dalam setiap baris puisi dan pergantiannya bersifat tetap. Artinya, pergantiannya sudah tetap menurut pola tertentu. Hal ini disebabkan oleh jumlah suku kata yang tetap dan tekanannya yang tetap. Metrum ini juga terbagi atas metrum jambis, anapes, dan metrum trochi. Kemudian ada kegunaan bunyi dan irama dalam puisi. Bunyi dan irama dalam puisi membuat puisi yang dibacakan menjadi lebih indah serta enak didengar. Kemudian dapat juga membentuk kesesuaian bunyi yang harmonis dalam membangun kesatuan makna yang utuh. Dapat juga memperjelas suasana puisi yang dibacakan dan memperjelas rasa yang dialami pembaca puisi. Selanjutnya adalah diksi dalam puisi. Menurut KBBI, diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Begitu pula dengan diksi dalam puisi, yaitu pemilihan kata untuk mencapai suatu makna tertentu. Tujuan adanya diksi dalam puisi yaitu untuk menyatakan pengalaman jiwa penyair secara pikiran dan perasaan, memperoleh keindahan sebagai bentuk ekspresivitas, dan untuk menghaluskan kata agar terlihat lebih indah. Berikut adalah contoh diksi dalam puisi. Frasa bukan buat ke pesta dihilangkan karena dirasa tidak berfungsi dan malah menghilangkan daya ekspresivitasnya karena tidak padat. Frasa penting dalam puisi tersebut adalah aku berkaca sehingga frasa bukan buat ke pesta dihilangkan agar dapat membuat frasa pertama lebih berarti dan ekspresif dan lebih luas jangkauannya. Selanjutnya adalah ciri-ciri diksi. Yang pertama, pemilihan kata tepat untuk mengungkapkan gagasan. Yang kedua, digunakan untuk membedakan suasana dan gagasan yang ditangkap oleh pembaca. Yang ketiga, menggunakan kata yang dapat dimengerti oleh masyarakat sehingga menimbulkan jaring kata yang luas. Topik selanjutnya adalah citraan dan gaya bahasa. Pertama adalah citraan. Citraan menurut Hasanah tahun 2008 adalah penggunaan bahasa dengan tujuan menggambarkan apa yang dirasakan melalui alat indera. Pencitraan dilakukan untuk memberikan kesan kepada indera pembaca atau pendengar melalui bahasa, sehingga mereka merasakan apa yang dirasakan oleh penutur atau penulis. Maka dari itu dapat disimpulkan, citra terbentuk dari imajinasi penyair yang digambarkan menggunakan kebahasaan yang indah, sehingga pembaca dapat menikmati puisi dengan inderanya. Citra berhubungan dengan indera untuk mengetahui gambaran yang ada dalam puisi.
Fungsi dari citra adalah bahasa yang digunakan oleh penyair untuk membangkitkan imajinasi pembacanya dan gagasan penyair sehingga dapat dirasakan oleh pembaca. Citra dibagi menjadi beberapa jenis, berikut akan kami paparkan. Yang pertama adalah citra penglihatan. Citra penglihatan timbul melalui indera penglihatan yaitu mata. Citra ini paling sering digunakan oleh penyair untuk memberikan rangsangan pada mata sehingga mampu membuat hal yang tidak terlihat seolah menjadi terlihat. Yang kedua adalah citra pendengaran. Citra pendengaran timbul melalui indera pendengaran yaitu telinga. Citra ini dapat dihasilkan dengan menyebut atau menyuarakan suara. Pada puisi dalam kardus inovasi berikut terdapat beberapa citra. Dua di antaranya adalah citra penglihatan dan citra pendengaran. Citra penglihatan dapat kita lihat pada kalimat abu rokok ditumpuk-tumpuk dijadikan pupuk, yang menggambarkan adanya rokok yang terbakar mulai menjadi abu dan abunya mulai menumpuk karena banyak batang rokok yang telah terbakar. Sedangkan citra pendengaran dapat kita lihat pada frasa kriuk-kriuk yang menggambarkan bunyi ketika memakan kerupuk. Yang ketiga ada citraan gerak. Menurut Yulianto tahun 2018, citraan gerak adalah citraan yang secara konkret tidak bergerak tetapi secara abstrak bergerak dan menyebabkan kita merasakan gerakan tersebut. Berikut adalah contohnya. Nah, puisi tersebut menggambarkan tentang perasaan cinta seseorang yang menyebar dan menyeruak sehingga semilir angin pun dapat merasakan dan menangkap cinta tersebut. Yang keempat ada citraan perabaan. Citraan perabaan adalah citraan yang dapat dirasakan oleh indera peraba atau kulit. Berikut adalah contohnya. Nah, dalam contoh tersebut, citraan perabaan yaitu menggambarkan tentang dinginnya rerumputan di pagi hari. Kelima, ada citraan penciuman. Citraan penciuman adalah citraan yang berhubungan dengan kesan atau gambaran yang dihasilkan oleh indera penciuman. Citraan penciuman dalam kutipan puisi tersebut menggambarkan tentang keharuman parfum tubuh seorang wanita. Parfum tersebut seharusnya memberikan kegairahan dan keceriaan. Akan tetapi, harumnya parfum tersebut ternyata menimbulkan efek sebaliknya, yaitu menciptakan rasa sepi. 6. Ada citraan pencicipan dan pengecapan. Citraan pengecapan adalah citraan yang berhubungan dengan kesan atau gambaran yang dihasilkan oleh indera pengecap. Nah, citraan pengecapan yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut menggambarkan tentang pembelajaran kehidupan yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Ketujuh, ada citraan perasaan. Citraan perasaan adalah citraan yang melibatkan hati atau perasaan. Citraan perasaan dalam kutipan puisi tersebut menggambarkan tentang rasa kekhawatiran yang sangat luar biasa terhadap keselamatan bumi pertiwi. Selanjutnya yang kedua adalah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa oleh penyair untuk menjelaskan suatu makna melalui aspek kebahasaan yang memberikan estetika pada suatu puisi. Terdapat 3 fungsi gaya bahasa menurut Zebua tahun 2020. Yang pertama adalah menjadikan suasana dalam puisi berkesan bagi pembaca. Kedua, menjadikan suatu kalimat lebih indah dan bermakna. Dan yang ketiga, sebagai penguat pesan dalam puisi. Selanjutnya ada jenis-jenis gaya bahasa. Berikut adalah jenis-jenis gaya bahasa beserta pengertian dan contohnya. Yang keempat, kita akan masuk pada materi analisis struktural dan semiotika. Pertama, analisis struktural. Analisis struktural merupakan kajian kesusastraan yang menitikberatkan pada hubungan antar unsur pembangun sebuah karya sastra. Pada analisis ini, kita akan mengkaji hubungan antar unsur pembangun dalam puisi. Berikut ini merupakan struktur pembangun puisi. Pertama, struktur fisik. Struktur fisik merupakan struktur yang nampak dalam susunan kata-katanya. Struktur ini terbagi menjadi 6, yaitu diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa atau majas, rima atau irama, dan tipografi atau wujud puisi. Pertama, diksi, yaitu pemilihan kata yang digunakan dalam puisi untuk menampilkan nilai estetika yang tinggi. Kedua, imaji, yaitu penggunaan indera manusia dalam puisi. Ketiga, kata konkret, yaitu pengertian sesuatu secara menyeluruh oleh penyair. Yang keempat, gaya bahasa, yaitu penggunaan gaya bahasa untuk memberikan makna konotasi dengan menggunakan bahasa yang figuratif. Kelima, rima atau irama, yaitu persamaan bunyi dalam suatu puisi, baik di bagian awal, tengah, maupun akhir. Yang keenam, tipografi atau wujud puisi,
yaitu tampilan visual dari puisi yang dapat dilihat dari tata hubungan dan tata baris pada suatu puisi. Yang kedua adalah struktur batin puisi, yaitu unsur yang dapat mengungkapkan makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Struktur batin ini terbagi menjadi 4, yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Yang pertama tema, yaitu gagasan yang dikembangkan melalui sajak-sajak yang terdapat dalam puisi. Kedua rasa, yaitu dapat dilihat dari cara penulis menyikapi permasalahan yang ada dalam puisi. Yang ketiga nada, yaitu menunjukkan sikap penyair kepada pembaca yang berhubungan dengan tema dan rasa yang ingin disampaikan. Yang terakhir adalah amanat, yaitu makna atau tujuan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca melalui sajak-sajak yang ada dalam puisi. Selanjutnya terdapat 5 langkah dalam menganalisis puisi dengan pendekatan struktural. Pertama, menentukan puisi yang ingin dianalisis. Kedua, memilih pendekatan. Jika kita memakai analisis struktural, maka kita menggunakan pendekatan struktural. Ketiga, menganalisis puisi. Keempat, menginterpretasi puisi. Dan kelima, menarik kesimpulan dari puisi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah analisis semiotika. Analisis ini merupakan analisis puisi melalui tanda yang terdapat dalam puisi. Terdapat 3 jenis tanda yang pokok, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Pertama ikon, yaitu hubungan antara penanda dan petanda yang bersifat persamaan dalam bentuk alamiah. Contohnya dalam puisi Anakku karya J.E. Tatangkeng yang berbunyi, "Kau diam anakku." Anakku di sini adalah ikon karena menandai anak itu sendiri. Yang kedua indeks, yaitu tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara petanda dan penanda yang bersifat hubungan sebab akibat. Contohnya dapat kita lihat lagi pada puisi Anakku yang terdapat pada baris ke-6. Tangis teriakmu tak diperdengarkan. Frasa tangis teriak tak diperdengarkan merupakan indeks dari sang anak tidak berbicara. Yang ketiga adalah simbol, yaitu tanda yang menunjukkan hubungan antara penanda dan petanda yang bersifat konvensional. Contoh simbol terdapat dalam puisi Aku karya Chairil Anwar pada baris ke-5 yang berbunyi, "Aku ini binatang jalang." Artinya, binatang jalang berarti seseorang yang ingin lepas bebas dan tidak mau terikat dengan orang lain. Selanjutnya, terdapat 5 langkah dalam menganalisis puisi dengan pendekatan semiotika. Pertama, menentukan puisi. Kedua, memilih pendekatan yaitu pendekatan semiotika. Ketiga, menganalisis puisi berdasarkan 3 unsur tanda pokok, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Keempat, menginterpretasikan puisi. Dan kelima, menarik kesimpulan. Materi selanjutnya yaitu parafrasa puisi. Menurut Sasono tahun 2021, parafrasa puisi adalah suatu kegiatan mengubah bentuk puisi ke bentuk sastra lain berupa prosa. Parafrasa puisi merupakan kegiatan mengubah bentuk puisi ke dalam bentuk prosa tanpa mengubah pengertian atau makna puisi, dan memparafrasakan puisi merupakan upaya memahami puisi. Metode parafrasa puisi ada 2. Ada parafrasa terikat dan parafrasa bebas. Menurut Salmiati tahun 2015, parafrasa terikat artinya mengubah puisi menjadi bentuk prosa dengan cara menambahkan sejumlah kata pada puisi sehingga kalimat-kalimat puisi mudah dipahami. Sedangkan parafrasa bebas, menurut Salmiati tahun 2015, parafrasa bebas artinya mengubah puisi menjadi prosa dengan kata-kata sendiri. Selanjutnya adalah teknik memparafrasakan puisi, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah teknik keseluruhan puisi atau global, di mana pada teknik ini memparafrasakan puisi secara keseluruhan. Makna yang tercermin itu dituangkan ke dalam bentuk prosa paragraf demi paragraf. Yang kedua adalah teknik bait demi bait, yang memparafrasakan berdasarkan dari susunan bait pada puisi tersebut. Dan yang ketiga adalah kalimat demi kalimat, yaitu perubahan bentuk puisi dilihat dari baris demi baris, biasanya dengan menyisipkan kata pada setiap baris puisi guna membuat puisi lebih mudah dipahami, atau bisa juga disebut sebagai puisi terikat. Selanjutnya adalah unsur dalam parafrasa puisi. Yang pertama adalah kesesuaian isi, berarti isi parafrasa puisi harus sesuai dengan makna puisi aslinya. Yang kedua adalah tata bahasa, yaitu memperhatikan tata bahasa yang digunakan dalam memparafrasa, tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya kami akan memberikan contoh
dari parafrase puisi terikat. Puisi ini kami ambil dari karya J.E. Tatangkeng yang berjudul Anakku. Yah, kekasihku, engkau datang untuk mengintai hidup. Engkau datang hanya menunjukkan muka. Tapi sekejap matamu kau tutup rapat. Melihat terang anak tak suka. Takut silau kurasa. Mulut kecil tiada kau buka. Tangis teriakmu tak diperdengarkan. Padahal ku nantikan. Alamat hidup wartakan suka. Kau diam anakku. Tak bersuara. Tak sempat ucap mama papa. Kami kau tinggalkan. Ya, kata atau frasa yang ditulis miring merupakan kata yang ditambahkan dengan puisi tanpa mengubah atau mengurangi kata-kata dalam puisi asli Anakku, sehingga dapat disebut sebagai parafrase puisi terikat. Yang terakhir adalah contoh dari parafrase puisi bebas. Berikut saya bacakan. Anakku merupakan puisi yang bercerita tentang orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya. Anak memang datang menunjukkan wajah, namun ia sama sekali tak bersuara. Anak yang telah dinantikan selama 9 bulan, pergi tanpa sempat bersuara. Apalagi menyapa orang tua yang menantinya. Orang tua menatap wajah sang anak. Dilihat bibirnya, tetapi sama sekali tidak bergerak. Orang tua merasa berduka, namun tidak ada keluhan keluar dari bibirnya. Teknik yang kami gunakan pada parafrase bebas ini adalah teknik kalimat, yaitu perubahan pembentukan prosa didasarkan dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam puisi Anakku. Sekian ringkasan materi dari week 2 hingga 6 yang dapat kami paparkan. Berikut referensi yang kami gunakan. Atas perhatian Bapak dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih.